Desa Singoyudan merupakan desa yang terletak di Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Desa Singoyudan terdiri dari dua dusun, yaitu Dusun Kademangan dan Dusun Kasaran. Pada awalnya, Desa Singoyudan merupakan desa yang terbentuk atas penggabungan dari dua desa yang bernama Kasaran dan Demangan. Penggabungan tersebut terjadi setelah bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaannya. Warga Desa Singoyudan menyebut penggabungan tersebut dengan istilah dabelan, kata dalam bahasa Jawa yang berarti penggabungan. Nama Singoyudan berasal dari dua kata, yaitu singo yang berarti macan dan yudo yang berarti perang. Nama Singoyudan tersebut merupakan bentuk penghormatan warga kepada sesepuh desa yang bernama Mbah Singoyudo. Beliau merupakan tokoh yang dihormati karena kiprahnya dalam memajukan desa serta pengorbanannya dalam melawan para penjajah di zaman Belanda. Desa Singoyudan terletak di antara 109 derajat 46 menit 11 detik sampai 109 derajat 49 menit 50 detik bujur timur dan 7 derajat 43 menit 38 detik sampai 7 derajat 48 menit 46 detik lintang selatan. Desa Singoyudan merupakan salah satu desa di Kabupaten Kebumen yang terletak di daerah bukan pesisir dengan ketinggian 18 meter di atas permukaan laut dan luas wilayah 1,78 km². Sementara itu, tanah di wilayah Desa Singoyudan sebagian besar adalah lahan persawahan dan perkebunan, seluas 119,87 hektar atau 67% dari luas wilayah Desa Singoyudan. Kemudian, luas tanah yang digunakan untuk pemukiman seluas 58,13 hektar atau 33% dari luas wilayah Desa Singoyudan. Berdasarkan data sensus kependudukan, kuliah kerja nyata mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa tahun 2020, penduduk Desa Singoyudan berjumlah 1.678 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 858 dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 828 jiwa, dengan berdasarkan kelompok usia sebagai berikut. Adapun jumlah total kepala keluarga yang ada di Desa Singoyudan yaitu sebanyak 510 kakak, jumlah kepala keluarga perempuan 29 kakak, dan jumlah keluarga miskin 147 kakak. Data sensus kependudukan, kuliah kerja nyata mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa pada tahun 2020 mengenai data statistik penduduk berdasarkan pekerjaan, diperoleh data bahwa profesi petani paling banyak pada masyarakat Desa Singoyudan yang berjumlah sebanyak 270 orang, pelajar sebanyak 215 orang, wira swasta sebanyak 166 orang, karyawan swasta sebanyak 118 orang, buruh tani atau buruh harian lepas sebanyak 98 orang, ibu rumah tangga sebanyak 97 orang, dan PNS atau pegawai negeri sipil sebanyak 22 orang. Namun terdapat beberapa masyarakat yang belum memperoleh pekerjaan atau tidak mampu untuk bekerja dikarenakan faktor usia berjumlah 238 orang. Fasilitas pendidikan formal di Desa Singoyudan meliputi TK Pertiwi yang terletak di Dusun Kasaran dan SD Singoyudan yang terletak di Dusun Kademangan. Selain itu, tersedia juga pendidikan non-formal seperti PAUD atau pendidikan anak usia dini dan TPQ atau Taman Pendidikan Al-Quran. Desa Singoyudan memiliki persawahan yang cukup luas, yaitu 119,87 hektar atau sekitar 67% dari keseluruhan luas Desa Singoyudan. Adapun jenis komoditi pertanian yang dikembangkan oleh masyarakat desa adalah tanaman padi sebagai komoditi utamanya. Tanaman palawija seperti jagung dan kacang tanah, tanaman hortikultura seperti cabai. Selain persawahan, Desa Singoyudan juga memiliki potensi perkebunan yaitu jambu kristal yang dibudidayakan oleh masyarakat sekitar. Meskipun tingkat pendidikan di Desa Singoyudan cukup rendah, tetapi potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh Desa Singoyudan terbilang cukup baik. Hal tersebut ditunjukkan dari variatifnya pekerjaan dan keahlian masyarakat Desa Singoyudan, seperti tersedianya lembaga desa, kelompok seni budaya, kegiatan keagamaan,
dan fasilitas desa yang menjadi wadah dan sarana masyarakat untuk mengembangkan potensi. Produk-produk potensi beras, emping, dan gula Jawa yang dihasilkan biasanya dijual di pasar atau toko sembako yang ada di Desa Singojudhan. Data pantauan COVID-19 Desa Singojudhan menunjukkan ODP atau orang dalam pemantauan sebanyak 16 orang dan PDP atau pasien dalam pengawasan kosong.